Di balik pandemi global seperti COVID-19, muncul teori mencengangkan dari isu vaksin yang disebut mengandung microchip hingga dugaan adanya agenda tersembunyi untuk menciptakan sistem pengawasan global bernama Global Alert. Apakah ini sekadar teori konspirasi atau ada kebenaran yang sengaja disembunyikan? Video ini membongkar narasi di balik vaksin, elit global, dan kontrol massal yang mengubah dunia selamanya. Mari kita selami lebih dalam, mencari fakta di tengah lautan informasi. Pandemi COVID-19 bukan hanya krisis kesehatan, tetapi juga krisis informasi. Ketidakpastian dan ketakutan menciptakan lahan subur bagi teori konspirasi. Banyak orang mencari jawaban di luar narasi resmi, merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Teori-teori ini seringkali menawarkan penjelasan sederhana untuk masalah yang kompleks. Mereka memberikan rasa kontrol dan pemahaman di saat dunia terasa kacau. Namun apakah penjelasan sederhana ini selalu akurat? Salah satu teori paling viral adalah vaksin COVID-19 mengandung microchip. Klaim ini menyebutkan bahwa vaksin adalah alat untuk melacak dan mengendalikan populasi. Narasi ini sering dikaitkan dengan tokoh-tokoh tertentu, seperti Bill Gates. Secara ilmiah, klaim ini tidak berdasar. Vaksin adalah cairan biologis yang dirancang untuk memicu respons imun tubuh. Ukuran microchip yang berfungsi memerlukan komponen elektronik yang jauh lebih besar dari jarum suntik vaksin. Teknologi microchip yang ada saat ini tidak dapat disuntikkan melalui jarum vaksin standar. Selain itu, tidak ada bukti fisik atau ilmiah yang mendukung keberadaan microchip dalam jutaan dosis vaksin yang telah diberikan di seluruh dunia. Klaim ini murni fiksi ilmiah yang disalahpahami. Asal-usul teori ini seringkali bermula dari kesalahpahaman. Misalnya, Bill Gates Foundation memang mendanai penelitian identifikasi digital untuk kesehatan. Namun, ini sama sekali berbeda dengan penyuntikan microchip melalui vaksin. Tujuan identifikasi digital adalah untuk membantu pencatatan medis di daerah terpencil. Ini bukan tentang pelacakan individu secara paksa. Penting untuk membedakan antara inovasi teknologi dan narasi konspirasi yang tidak berdasar. Teori lain yang beredar adalah adanya agenda Global Alert. Ini digambarkan sebagai sistem pengawasan global yang akan mengendalikan setiap aspek kehidupan kita. Konon, pandemi adalah dalih untuk menerapkan sistem ini. Narasi ini seringkali melibatkan elit global yang haus kekuasaan. Mereka dituduh merencanakan reset besar untuk menciptakan tatanan dunia baru. Ketakutan akan kontrol total menjadi inti dari teori ini. Namun apa sebenarnya Global Alert ini? Dalam konteks resmi, tidak ada program global dengan nama tersebut yang bertujuan untuk pengawasan massal. Ada inisiatif kesehatan global, tetapi tujuannya adalah koordinasi respons pandemi, bukan kontrol individu. Organisasi seperti WHO dan Gavi memang bekerja sama secara internasional. Tujuannya adalah meningkatkan kesiapsiagaan pandemi dan distribusi vaksin yang adil. Ini adalah upaya kolaboratif untuk kebaikan bersama, bukan konspirasi. Kekhawatiran tentang privasi data dan pengawasan memang sah. Namun penting untuk membedakan kekhawatiran yang beralasan dari teori konspirasi yang tidak memiliki bukti. Diskusi tentang etika teknologi harus didasarkan pada fakta. Konsep elit global yang mengendalikan dunia bukanlah hal baru. Ini adalah tema berulang dalam banyak teori konspirasi. Mereka sering digambarkan sebagai kelompok rahasia yang memanipulasi peristiwa dunia. Dalam konteks pandemi, elit ini dituduh merancang virus atau memanfaatkan krisis. Tujuannya adalah untuk keuntungan finansial atau untuk memperkuat kekuasaan mereka. Narasi ini memicu ketidakpercayaan yang mendalam terhadap institusi. Namun, siapa sebenarnya elit global ini? Apakah mereka benar-benar beroperasi sebagai satu kesatuan yang terkoordinasi? Realitasnya, dunia ini kompleks, dengan banyak aktor dan kepentingan yang saling bersaing. Keputusan global seringkali merupakan hasil negosiasi yang rumit. Ada banyak kepentingan yang berbeda, termasuk pemerintah, korporasi,
dan organisasi non-pemerintah. Tidak ada satupun kelompok yang memiliki kendali penuh. Kritik terhadap ketidaksetaraan ekonomi dan kekuasaan memang penting. Namun mengaitkannya dengan konspirasi rahasia dapat mengalihkan perhatian dari masalah struktural yang sebenarnya. Kita perlu fokus pada solusi nyata. Penyebaran teori konspirasi sangat dipercepat oleh media sosial. Algoritma seringkali memprioritaskan konten yang menarik perhatian, termasuk informasi yang sensasional. Ini menciptakan gelembung filter, di mana orang hanya melihat apa yang mereka yakini. Misinformasi dan disinformasi dapat menyebar lebih cepat daripada fakta. Judul yang provokatif dan narasi yang emosional lebih mudah menarik perhatian. Ini menjadi tantangan besar bagi masyarakat modern. Penting bagi kita untuk menjadi konsumen informasi yang cerdas. Selalu verifikasi sumber, periksa fakta, dan cari berbagai perspektif. Jangan mudah percaya pada klaim yang terlalu sensasional atau yang memicu emosi kuat. Platform media sosial memiliki tanggung jawab untuk mengatasi penyebaran misinformasi. Namun, tanggung jawab utama ada pada setiap individu. Kita harus kritis terhadap apa yang kita baca dan bagikan. Edukasi literasi digital menjadi sangat krusial. Masyarakat perlu dibekali kemampuan untuk membedakan antara fakta dan fiksi. Ini adalah keterampilan dasar untuk bertahan di era informasi yang padat. Teori konspirasi memiliki dampak nyata pada masyarakat. Mereka dapat merusak kepercayaan terhadap sains, pemerintah, dan institusi kesehatan. Ini dapat menghambat upaya penanganan krisis seperti vaksinasi. Ketika kepercayaan terkikis, masyarakat menjadi lebih rentan terhadap manipulasi. Polarisasi meningkat dan sulit untuk mencapai konsensus. Ini mengancam kohesi sosial dan kemampuan kita untuk bekerja sama. Dalam kasus pandemi, penolakan terhadap vaksin berdasarkan teori konspirasi dapat membahayakan kesehatan publik. Ini memperpanjang pandemi dan menyebabkan lebih banyak penderitaan. Fakta harus menjadi dasar keputusan kita. Selain itu, teori konspirasi dapat memicu kecurigaan dan permusuhan. Mereka seringkali menargetkan kelompok tertentu, memicu diskriminasi dan kebencian. Ini merusak tatanan sosial yang harmonis. Penting untuk menghadapi teori konspirasi dengan fakta dan empati. Memahami mengapa orang mempercayainya adalah langkah pertama. Kemudian, kita dapat menyajikan informasi yang akurat dengan cara yang mudah dipahami. Bagaimana kita bisa membangun ketahanan informasi di tengah badai teori konspirasi? Ini adalah tanggung jawab kolektif. Setiap individu memiliki peran penting dalam menjaga integritas informasi. Pertama, selalu skeptis terhadap informasi yang terlalu sempurna atau terlalu sensasional. Jika sesuatu terdengar terlalu bagus atau terlalu buruk untuk menjadi kenyataan, kemungkinan besar memang begitu. Kedua, periksa sumber informasi. Apakah itu media yang kredibel? Apakah ada bukti yang mendukung klaim tersebut? Cari tahu siapa yang membuat informasi itu dan apa motif mereka. Ketiga, cari berbagai perspektif. Jangan hanya mengandalkan satu sumber atau satu sudut pandang. Bandingkan informasi dari berbagai outlet berita dan pakar yang berbeda. Keempat, pahami bias kognitif Anda sendiri. Kita cenderung mencari informasi yang mengkonfirmasi keyakinan kita. Sadari bias ini dan secara aktif mencari informasi yang menantang pandangan Anda. Kelima, jangan ragu untuk bertanya dan berdiskusi. Diskusikan informasi dengan teman dan keluarga, tetapi lakukan dengan pikiran terbuka dan berdasarkan fakta. Hindari perdebatan yang hanya didasarkan pada emosi. Keenam, laporkan misinformasi. Jika Anda melihat konten yang jelas-jelas salah dan berbahaya, laporkan ke platform media sosial. Ini membantu membersihkan ekosistem informasi. Ketujuh, dukung jurnalisme investigatif dan penelitian ilmiah. Organisasi-organisasi ini adalah garda terdepan dalam mencari kebenaran. Dukungan Anda membantu mereka melanjutkan pekerjaan penting ini. Membangun masyarakat yang cerdas informasi membutuhkan waktu dan usaha. Ini adalah proses berkelanjutan yang melibatkan edukasi, kesadaran, dan tindakan kolektif.
Kita harus terus belajar dan beradaptasi. Pandemi COVID-19 telah menjadi ujian besar bagi masyarakat global. Di tengah ketidakpastian, teori konspirasi menawarkan penjelasan yang menarik, namun seringkali menyesatkan. Klaim tentang microchip dalam vaksin dan agenda Global Alert adalah contoh nyata bagaimana ketakutan dapat dimanipulasi. Penting bagi kita untuk tidak terjebak dalam narasi yang tidak berdasar. Mari kita gunakan akal sehat, verifikasi fakta, dan percayai sains. Kebenaran mungkin tidak selalu sensasional, tetapi ia adalah fondasi yang kokoh untuk membangun masa depan yang lebih baik. Apa pendapat Anda tentang teori konspirasi ini? Pernahkah Anda atau orang terdekat Anda mempercayainya? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita mulai diskusi yang konstruktif dan edukatif. Jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan saluran kami, dan bagikan kepada teman-teman Anda agar semakin banyak yang tercerahkan. Bersama, kita bisa melawan misinformasi dan membangun masyarakat yang lebih kritis dan terinformasi.